Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Gunawan Hasan di Komentar Channel. Oh ya teman-teman, kalau dulu saya pernah bikin video di sebelumnya, pernah bikin video pakai Canon 750D di tahun 2021. Kenapa tidak? Jadi kali ini saya akan mengulas kelebihan-kelebihan dan kekurangan pakai Canon 750D di tahun 2021. Oke, tanpa berlama-lama. Kelebihan yang pertama adalah dari sisi fitur. Oke, dari fitur yang istilahnya yang disediakan oleh kamera 750D ini, menurut saya cukup bisa boleh dibilang bisa mengakomodir di kebutuhan fotografi maupun videografi dengan spesifikasi yang mungkin sudah saya jelaskan di sebelum video saya. Dari sensornya sudah menggunakan sensor APS-C 24 megapiksel, terus dia sudah pakai hybrid ini ya, autofocusnya sudah 19 titik fokus, which is yang boleh dibilang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Lantas sudah istilahnya sudah support sama mic input, jadi kalian bisa pakai mic eksternal seperti ini, jadi untuk memperbaiki kualitas dari audio yang dihasilkan dari video kalian. Itu kelebihan istilahnya dari spesifikasinya. Lantas seperti yang saya juga jelaskan, yaitu dari articulated screen, jadi dia sudah support screen yang articulated, which is yang kalian bisa atau bahasa biasa yang istilahnya dinamakan very angle, jadi very angle screen. Kalian bisa putar jadi sesuai kebutuhan kalian, which is yang sangat membantu buat kebutuhan misalkan untuk pemotretan di low angle ataupun di kayak misalkan sekarang kalian mau melakukan proses syuting yang notabene yang sendiri, yang nggak punya kameramen, kalian bisa ngatur framing kalian di layar yang very angle seperti ini, atau yang boleh dibilang articulated screen itu tadi. Lantas kelebihannya lagi dari spesifikasinya, selain dari spesifikasi tadi sensor, dari mic input, lantas dari videografinya dia sudah bisa support di Full HD, perekaman Full HD meskipun di 30 fps, which is kualitas gambar yang dihasilkan menurut saya cukup bagus ya, maksudnya sudah cukup berkualitas dengan kondisi yang cukup cahaya, dalam artian cahaya yang proper. Jadi untuk perekaman video, kalau cahayanya proper pasti bisa dihasilkan video yang bagus. Oke, kebetulan kali ini saya rekam pakai Canon G7X Mark II, jadi saya mau akan switch, bentar lagi saya akan switch dari G7X Mark II untuk istilahnya untuk mengetahui hasil kualitas dari video yang dihasilkan oleh Canon 750D. Jadi dalam hitungan ketiga nanti saya akan switch videonya ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini hasil perekaman dari Canon 750D. Kalau yang sebelumnya itu Canon G7X Mark II. Jadi kalau kalian bisa nilai sendiri ya hasil kualitas videonya yang dihasilkan, apakah jauh lebih bagus dari yang sebelumnya atau justru malah lebih jelek dari yang sebelumnya. Jadi kebetulan ini yang saya pakai lensa kit 1855 mm. Jadi kalau dari video yang dihasilkan adalah lebih tight ya, hasil video yang dihasilkan lebih dimensinya lebih sempit daripada yang tadi Canon G7X Mark II. Mungkin untuk ngakalinya kalian bisa pakai lensa wide ya. Jadi lensa wide yang kalian bisa pakai yang 10-18 mm dari Canon itu sekitar barunya sekitar 3 jutaan, kalian bisa dapetin angle yang lebih luas ya, jadi tampilan gambar kalian bisa lebih luas. Tapi kalau menurut saya lensa kit ini ya cukup lah, istilahnya memang nggak akan se wide dari lensa wide, tapi menurut saya sudah cukup mengcover dari yang saya butuhkan gitu loh. Oke, lantas apalagi ya, tadi kelebihan ya dari sisi fiturnya yang sudah saya sebutkan. Dari sini juga ada support WiFi sama NFC. Lantas fitur-fiturnya cukuplah untuk di 2021. Jadi kalau misalkan butuh yang fitur WiFi sama NFC, kalian bisa pertimbangkan lah Canon 750D. Oke, lantas kelebihan yang kedua setelah fitur, kelebihannya adalah
Itu dari sisi harga teman-teman. Oke, kali ini saya akan mau tunjukkan ke kalian harga Canon 750D di pasaran saat ini adalah, coba kita mau tes di salah satu marketplace saja ya. Jadi kita mau tes di satu marketplace. Nah, kalian bisa ketik aja 750D, kalian bisa searching. Nah, di sini harga yang ditawarkan untuk harga tahun 2021 Canon 750D ini ada yang 6,3, ada 6,2, ada 6,5, ada 6,5, ada 6,4, 5,8. Tapi itu garansi distributor. Kalau untuk status baru tidaknya, saya belum ini ya, maksudnya saya nggak bisa guarantee, dalam artian guarantee gini, rata-rata ini saya share sedikit pengalaman waktu saya beli kamera ini 750D ini. Saya chat sellernya untuk meyakinkan bahwa kamera yang saya beli ini benar-benar baru, which is yang punya SC shutter count-nya yang 0. Jadi banyak sebelum saya transaksi itu, oke, segini aja. Ini tadi range harga, ini saya matiin dulu ya recordnya. Ini apa tadi kurang lebih harganya kurang lebih di kisaran 6 jutaan ya teman-teman. Itu untuk garansi distributor. Oke, sekarang saya mau sharing sedikit pengalaman saya waktu membeli kamera ini. Kamera ini saya beli dengan harga 6.200.000 garansi distributor. Jadi sebelumnya saya sudah chat beberapa seller yang tadi yang memajang dengan harga sekitar 6 juta sekian itu, banyak respon dari pembeli. Ada yang memang positif dalam artian memang new dalam tanda petik, yang mereka ngerasa new karena looknya new, bukan dalam tanda petik yang shutter count-nya 0 atau segala macam. Jadi hanya klaim dalam tanda petik, klaim dari sisi physically. Oke. Jadi ini buat sharing ke kalian yang mau beli kamera secara online, itu pastikan bahwa shutter count yang kalian shutter count dari kamera yang kalian mau beli itu benar-benar 0. Jadi belum pernah dijepret. Jadi alhamdulillahnya saya waktu beli kamera ini benar-benar shutter count-nya benar-benar 0. Karena saya sebelum membeli, saya chat sellernya, saya pastikan dulu bahwa ini shutter count 0, kalau nggak saya retur gitu, saya kembalikan. Dan ternyata setelah datang barangnya dan sekarang saya tes, saya tes pakai software untuk cek shutter count-nya, ternyata memang 0 gitu loh, which is yang memang shutter count-nya memang 0. Karena banyak dari beberapa saya lihat testimoni di beberapa seller itu yang beli kamera secara online, ternyata walaupun klaimnya baru, ternyata memang setelah dicek ternyata shutter count-nya sudah terisi 1000 sekian, bahkan ada yang 16.000 sekian. Berarti kan itu barang bekas tapi diklaim baru. Memang banyak seller yang mengklaim bahwa ini adalah produk display, which is yang display lama gitu loh. Memang susah-susah gampang ya teman-teman cari kamera produksi lama seperti 750D ini yang keluaran 2016, di tahun 2021 nyari barunya itu susah setengah mati ya, maksudnya susah banget gitu loh. Jadi saya untuk hunting kamera aja sekitar sebulanan lah gitu loh untuk bisa menemukan bener-bener ini kamera bener-bener shutter count 0 dan bener-bener fix baru gitu. Jadi mungkin sharingnya seperti itu. Pastikan dulu chat sellernya untuk memastikan bahwa kamera yang kalian beli bener-bener kamera baru gitu loh. Tapi memang agak susah, saya bilang agak susah karena kamera keluaran lama. Kalau kalian mungkin nyari yang 850D atau 90D, yang versi-versi terbaru mungkin akan jauh lebih mudah daripada cari kamera yang versi lama, yang keluaran lama, tapi kalian nyari yang barunya. Adapun paling harganya nggak masuk akal. Ini kan saya pakai garansi distributor karena memang garansi distributor pasti kan selisihnya jauh sekali sama garansi resmi, which is garansinya Datascript itu. Datascript bisa 9 jutaan ke atas gitu. Karena ini barunya kalau nggak salah 9,5 sampai di atas 10 juta dulunya. Karena kebetulan saya dapatnya 6,2 ya alhamdulillah gitu loh di tahun kini, dan menurut saya cukup bagus lah dari sisi kualitas yang dihasilkan ya. Kalian bisa lihat sendiri lah hasil videonya seperti apa. Oke, itu tadi dari sisi harga. Lantas apa lagi ya dari sisi harga? Fitur sudah, harga sudah saya sebutkan. Jadi pertimbangan pertama saya beli kamera ini yaitu dari sisi fitur sama harganya. Jadi menurut saya dua itu cukup jadi alasan utama menurut saya untuk membeli kamera 750D di tahun 2021. Oke, lantas kekurangannya. Sekarang saya mau konsen di kekurangan. Kekurangannya adalah dari sisi ini ya, apa ya, beratnya. Jadi kamera ini cukup berat. Kalau misalkan kalian tenteng kayak tadi itu tadi, kalau misalkan buat kebutuhan vlog
kan beda banget sama Canon G7X Mark II gini. Ini ringan sekali ya, paling 300 gram, dan dia sudah flip, dia support sama flip up screen gini ya. Jadi enak banget kalau buat nge-vlog, terus buat jalan-jalan dia ringan, jadi sangat nyaman. Kalau cuma buat vlog aja, menurut saya Canon 750D ini kurang cocok untuk vlog dalam tanda petik yang mobile. Kalian jalan sambil pegang kamera segede gaban gini yo maksudnya orang akan distract gitu loh, maksudnya wah ini orang edan, maksudnya wah ekstrim banget gitu. Jadi mungkin kelemahannya di situ, tapi menurut saya karena ini kebutuhan, saya beli kamera ini hanya untuk istilahnya record dalam ruangan seperti ini sama foto-foto. Paling kalau foto outdoor juga nggak jauh-jauh, kalau recordnya lebih ke ruangan seperti ini. Jadi menurut saya nggak ada masalah, karena saya vlog, kalau nge-vlog pun ya kalau nggak pakai handphone ya pakai, kalau di luar pakai Canon G7X Mark II. Menurut saya itu sudah cukup. Oke, lantas kekurangan berikutnya adalah apa ya? Selain berat, lantas kekurangannya adalah dari sisi autofocus. Mungkin kalau autofocusnya kalian lihat, coba. Menurut saya sih cukup cepat, tapi ada beberapa orang yang komplain sama autofocusnya. Tapi menurut saya cukup bagus. Tapi kalau misalkan ini di atas kertas loh ya, saya ngomongnya di atas kertas. Kalau menurut saya sih cukup autofocusnya, walaupun tertulis di spesifikasinya adalah 19 titik fokus, sudah pakai hybrid CMOS apa gitu bla bla bla. Intinya dia belum dual pixel CMOS AF ya, kayak misalkan kakaknya dia yang 800D ataupun 850D atau yang 90D itu sudah pakai dual pixel CMOS AF, yang notabene sudah banyak yang memuji, yang sudah banyak yang tes bahwa kualitas yang dihasilkan dari autofocusnya cukup cepat sekali. Tapi kalau menurut saya ini sudah cepat sekali ya, maksudnya dia sudah face tracking dan nggak lambat gitu loh menurut saya. Oke, itu dari kertas ya. Tapi kalau menurut saya bukan kekurangan, kalau menurut saya, kalau dari persepsi saya sendiri. Tapi entah kalian yang pakai 750D ngerasa lambat, mungkin akan lebih lambat di kondisi low light. Low lightnya nggak bagus, jadi kekurangan ketiga itu menurut saya low lightnya kurang bagus. Jadi kalau kalian mau bikin shoot atau misalkan mau record video ataupun pengambilan gambar foto menggunakan misalkan Canon 750D, usahakan lightingnya harus yang proper, jangan yang minim cahaya. Jadi kalau di-compare sama Sony, entah itu Sony yang entry level yang A6000 ataupun yang atasnya, ya jauh lah. Sama autofocusnya masih jauh sama Sony. Tapi menurut saya cukup kalau autofocus. Tapi kalau dari sisi low lightnya, untuk low lightnya kurang. Tapi kalian bisa nilai sendiri. Karena ini saya pakai lighting yang proper gitu loh. Jadi hasilnya ya menurut saya bagus-bagus saja. Tapi kalau nggak proper ya wes, kalian bisa nilai sendiri nanti. Maksudnya kalian bisa lihat di review orang lain lah. Intinya kalau dari saya sendiri yang sudah pengalaman saya, low lightnya kurang bagus. Oke, jadi itu kekurangan ketiga. Lantas kekurangannya apa lagi ya? Menurut saya itu tadi sih, dia untuk portabilitas memang kurang karena berat dan lain. Menurut saya 3 aja lah. Yang poin yang utama adalah 3 dari pengalaman saya yang kekurangan dari 750D ini. Oke, jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan Canon 750D. Kalau kalian ada masukan atau kalian user yang sama 750D, satu lagi perekaman, sorry. Saya ulangi, saya pernah ulas juga untuk perekaman video di 750D ini balik ke kelebihan ya, sebelum saya closing. Jadi kelebihannya di perekaman video sudah full HD nya sudah bisa 30 menit non-stop. Kalian bisa record jepret tanpa panas di body. Jadi kalau kalian butuh record panjang-panjang lebih dari setengah jam sekali shoot, itu nggak panas sekali dan hemat di baterainya. Ini kebetulan saya record dari tadi itu nggak turun satu string pun gitu loh baterainya, jadi awet baterainya. Jadi dari sisi kelebihannya lagi ya, saya balik flashback dikit, nggak apa-apa, nggak kacau, karena memang ini spontan bikin videonya tanpa konsep. Yang penting kan bisa share pengalaman dan ilmu. Oke, jadi dari sisi baterainya awet, jadi kelebihannya lagi. Lantas untuk recordnya bisa 30 menit nonstop tanpa panas dan tanpa auto shut off, which is yang nggak ditemui di kamera Sony yang di entry level kayak A6000, 6300 itu yang umum masalah yang kalian bisa temui adalah overheating gitu. Oke.
Jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Canon 750D di 2021. Kalau kalian bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka kalian bisa dislike. Kalau ada yang mau sharing pengalaman seputar Canon 750D, kalian bisa tulis saja di bawah video ini. Kalau mau kalian salah satu usernya 750D, kalau ada masalah juga kalian bisa sharing di video di bawah ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurnia Hasan di Globe Computer Channel. Sampai jumpa.